Unjuk rasa yang digelar ratusan kelompok tani di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Massa menuntut perusahaan mengembalikan tanah yang diserobot. Kericuhan terjadi saat ratusan kelompok tani dari warga Teluk Dalam, Asahan, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang perusahaan PT Padasa 6 Utama. Polisi sempat terlibat aksi saling dorong dengan pendemo saat sejumlah massa ingin berorasi di jalan lintas Sumatera. Massa menuntut perusahaan untuk mengembalikan hak tanah mereka yang diduga diserobot oleh perusahaan. Pasalnya, tanah yang diserobot memiliki alas hak sertifikat kepemilikan dari BPN. Tanah masyarakat yang dirampas oleh PT Padasa. Ya, artinya hari ini masyarakat kelompok tani punya data. Datanya di mana? HGU PT Padasa itu 5.700 sekian. Dan tanaman mereka adalah tahun 2009. Ada tanaman tahun 2000 ke atas, tahun 2020. Berarti itu di luar dari HGU. Warga meminta pemerintah Kabupaten Asahan membantu penyelesaian sengketa tanah tersebut. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, warga akan terus melakukan aksi demo dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Pati berencana kembali menggelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi ini akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke Pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan solusi dari persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Mendagri juga mengimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpijak kepada masyarakat. Saya sudah mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk yang pertama agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur, seluruh daerah, kabupaten kota yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak termasuk NJUP, penyesuaian NJUP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik 5 unit rumah milik warga yang di Pecelang Talo ludes terbakar. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Besarnya kobaran api membuat warga di sekitar lokasi kebakaran panik. Mereka bahu-membahu dengan petugas Damkar Makassar untuk memadamkan api. Dari keterangan Kadis Damkar Kota Makassar, awalnya warga hanya melihat asap tebal disertai kobaran api yang muncul dari salah satu rumah panggung milik warga.
Tak lama berselang, api membesar dan menjalar hingga menghanguskan 4 rumah warga lainnya. Api baru dapat dipadamkan 15 menit kemudian setelah belasan unit mobil damkar Makassar diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pemirsa, hingga Senin malam api kebakaran sumur minyak di Blora belum bisa dipadamkan. Polisi turun tangan untuk menyelidiki kebakaran tersebut. Hingga Senin malam, api dari sumur minyak ilegal milik warga di Blora, Jawa Tengah masih menyala. 3 orang dilaporkan tewas akibat peristiwa ini. Aparat kepolisian mulai melakukan penyelidikan. 4 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Bupati Blora dan Forkopimda meninjau langsung lokasi terbakarnya sumur minyak rakyat ilegal. Bupati menyayangkan pengeboran minyak rakyat ilegal ini. Bupati Blora, Arif Rohman, datang ke rumah duka untuk memberikan santunan sekaligus mengunjungi tempat pengungsian. Sementara itu, polisi telah memeriksa 4 orang saksi. Lahannya ini lahan warga ya, lahan masyarakat. Jadi memang boleh dikata ini seluruh masyarakat yang belum legal. Oleh karena saya menghimbau agar masyarakat bisa menahan diri untuk mengurus izinnya dulu. Ini kita kan ada Permen 14 soal sumur masyarakat ini. Nanti kalau sudah ada izinnya baru boleh operasi. Nah, untuk beroperasi kan ada syarat-syaratnya. Kami sudah meminta klarifikasi dari beberapa saksi. Nanti kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari lapor akan datang. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, 52 orang pendaki mengalami hipotermia saat merayakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di puncak Gunung Bawah Kareng, Goa, Sulawesi Selatan. 1 pendaki tewas akibat insiden tersebut. Jasad Irfan, 24 tahun, salah seorang pendaki asal Kabupaten Bone, yang meninggal dunia di Gunung Bawah Kareng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dievakuasi tim SAR. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jalur evakuasi licin akibat diguyur hujan. Diduga korban meninggal dunia akibat hipotermia usai mengikuti perayaan HUT kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawah Kareng. Selain 1 orang meninggal dunia, tim SAR Merah Putih juga memberikan pertolongan kepada 51 orang pendaki yang juga mengalami hipotermia dan masih berada di puncak Gunung Bawah Kareng. Korban yang ditangani oleh Basarnas sampai saat ini 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia. Namun tadi salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan yang melakukan lintas pada tanggal 13 di Mendari Gunung Barea. Lebih dari 4.000 pendaki menaiki puncak Gunung Bawah Kareng untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-80 RI. Tim SAR mengimbau para pendaki untuk menunda pendakian karena saat ini suhu udara di puncak Gunung Bawah Kareng sangat dingin. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.